wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Oke, alhamdulillah. Ya, bagus. Ya, Ibu harapkan kalian selalu dalam kondisi sehat-sehat semuanya ya, Nak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran saat ini ya, silakan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Mas, ciri-ciri pembelahan mitos itu apa? Kemarin sifat selnya bagaimana? Jadi ciri anak hasil pembelahan mitosis itu sama. Nah sekarang ada nggak yang hasil anaknya itu cirinya berbeda dengan induknya? Ada nggak kira-kira? Ada Bu. Ada ya. Jadi ada sel anak yang cirinya berbeda dengan induknya. Ya, lalu di sini nanti akan kita pelajari melalui mekanisme pembelahan meiosis. Nah, kita belajar tentang pembelahan meiosis ya, tentang pembelahan meiosis. Coba amati gambar berikut ini. Ayo, coba diamati gambar berikut ini. Nah, gambar apa itu? Pohon mangga. Anissa, bedanya apa itu? Pohon mangga itu bedanya apa? Kanan dan kiri? Bedanya belum ada bunganya, yang satu udah berbunga Bu. Oke, bagus. Yang satu udah masih muda gitu, yang belum berbunga. Yang berbunga dan yang belum berbunga, yang masih muda. Nah, yang sudah berbunga ini tandanya dia menghasilkan apa? Ya, setelah berbunga dia kan nanti berbuah kan? Nah, masih ingat nggak kalian istilah putik sama benang sari? Ya, putik sama benang sari masih ingat. Nah, ini ya. Jadi yang berbunga ini tandanya sudah dewasa ya. Ini materi kita di awal ya, materi biologi di awal itu kan tentang pertumbuhan perkembangan. Nah, tanaman yang sudah berbunga ini tandanya sudah dewasa, sudah menghasilkan sel kelamin ya. Nah, pembentukan sel kelamin itu mekanismenya adalah melalui pembelahan meiosis. Oke, paham anak-anak? Paham Bu. Alhamdulillah paham ya. Oke. Paham. Jadi, nah berdasarkan dari apa yang sudah kita analisis ini ya tentang gambar ini. Nah, kita tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang pembelahan meiosis. Ini ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba Ibu minta untuk Suci, coba bacakan tujuan pembelajaran 1 dan 2. Suci Ramadhani, silakan. Yang pertama, menganalisis fase-fase pembelahan secara meiosis dengan benar. Yang kedua, menganalisis fase-fase pembelahan secara meiosis 2 dan benar. Oke, terima kasih Suci. 2 tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran 3 dan 4 sekarang silahkan dibacakan. Tridarman, bacakan 3 dan 4. Iya Bu. Membedakan proses pembelahan sel secara meiosis dan meiosis. 4. Melakukan pengamalan terhadap meiosis yang terjadi pada manusia dengan ya, melakukan pengamatan terhadap fase meiosis yang terjadi pada manusia dengan benar. Jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran ya Nak. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, berdasarkan dari rumusan tujuan pembelajaran ini, nah Ibu sudah seperti biasa ya, Ibu share video ya, Ibu share video. Nah, alamatnya sudah Ibu cantumkan di akun Google Classroom masing-masing ya. Sudah Ibu share di sana, nanti bisa kalian lihat, kalian amati proses pembelahan meiosis itu seperti apa. Ya, kalian analisis betul-betul tahapannya. Ya, setelah nanti kalian mengamati video tersebut, silahkan melihat gambar berikut ini. Apa yang berbeda dari gambar di layar? Ya, coba ada yang berbeda enggak? Silahkan dijawab. Ya, silakan Anissa. Warna kulitnya berbeda. Terus rambutnya. Terus Terus
wajahnya, Bu. Oke, struktur wajahnya. Ya, jadi ada 3 tadi. Ada rambut, warna. Rambut warnanya atau yang lain? Atau strukturnya bagaimana? Itu Bu. Bentuknya. Betul sekali ya. Pertama Ya, warna, rambutnya. kedua bentuk ya, ciri-ciri rambutnya ya. Struktur rambutnya, lalu ketiga kulit, yang keempat apa? Wajah ya. Nah, ini udah berbeda kan? Nah, sekarang coba buat sebuah pertanyaan tentang gambar ini. Ada yang bisa? Kenapa warna kulit pada keluarga tersebut berbeda? Ya. Nah, mengapa warna kulit ya? Kok bisa berbeda padahal dia satu keluarga? Ya kan? Kenapa kok bisa berbeda padahal dari satu keluarga? Bagus ya. Ada lagi pertanyaan dari selain Mia? Betul Apa yang menyebabkan ciri fisik keluarga dari bentuk struktur rambutnya, Bu? Nah, struktur rambutnya apa yang menyebabkan perbedaan itu ya? Nah, oke, dari Erni, Iya, Bu. pertanyaan atau rumusan masalah yang kedua adalah apa kira-kira penyebab kok bisa ada perbedaan cirinya? Ya, oke anak-anak, kita aplaus dulu untuk kawan-kawan kalian yang sudah membuat rumusan masalah atau pertanyaan ya. Ya, kita kasih aplaus dulu. Namanya proses meiosis, pembelahan meiosis itu ada 8 tahap atau ada 2 tahap ya. Jadi proses pembelahan meiosis secara umum ada 2 tahapan ya, ada 2 tahapan, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, meiosis 1 sama meiosis 2 ini ada perbedaan ya, ada perbedaannya. Tapi pada intinya setiap tahapan ini ada 4, yakni mulai dari profase sampai telofase. Dilanjutkan ke profase 2 sampai ke telofase 2. Kalau yang mitosis kemarin kan dari profase sampai telofase selesai ya. Tapi kalau ini tidak, ya ada profase 1, metafase 1 sampai telofase 1, lalu dilanjutkan ke profase 2, metafase 2, anafase 2 dan terakhir telofase 2. Ya, di profase 1 ini ada beberapa tahapan seperti leptonema, zigonema, ada pakinema, dan ada diplonema. Nah, coba kalian lihat kromosom di bagian diplonema ini. Kenapa kromosomnya ini saling bersilangan, ya kan? Ya, saling bersilangan, bertukar gen. Jadi kromosom yang merah dapat gen warna biru, ya kan? Lalu kromosom yang biru dapat gen warna merah. Akibatnya apa? Terjadi rekombinasi gen. Ya, terjadi rekombinasi gen. Sekarang coba kalian pecahkan permasalahan tersebut ya melalui LKPD. Jadi kita bekerja lewat LKPD ya. LKPD ini sudah Ibu share ya di Google Classroom. Nah, analisislah tersebut ya, lalu diskusikan pada LKPD. Nah, diskusinya kita melalui WA group ya, seperti biasa melalui WA group. Nanti akan Ibu share link Google Form, nanti tolong diisi pertanyaan-pertanyaan mana yang menurut kalian sulit. Nah, kalian isi di Google Form tersebut. Kalian berdiskusi, kalian bisa memanfaatkan handout, e-book, buku elektronik, atau bisa searching lewat Google secara online ya. Nah, handout, e-book ini sudah Ibu share juga di Google Classroom sebagai sumber literasi kalian. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita mulai diskusi? Enggak, Bu. Enggak, udah paham ya? Sudah ya? Nah, nanti setelah kita berdiskusi mengerjakan LKPD tersebut, nanti kita akan kembali lagi ke room Google Meet ini untuk melakukan sesi presentasi. Oke, silakan anak-anak, kalian bisa langsung menuju ke Google Classroom masing-masing untuk ngecek LKPD-nya.
membahas tentang LKPD ya, permasalahan pada LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, kita mulai presentasi untuk membahas LKPD yang sudah Ibu share tadi. Yang pertama, propase 1, simbol abjadnya E, uraian prosesnya ada liptonima, benang kromatin menempel dan memendek, kromose mulai terlihat, lalu ziggonema, kromosom mulai memendek dan menempel, lalu kromosom homogen terlihat sejajar satu sama lain, pakniname, terjadi duplikasi kromosom membentuk tetrat, crossing over menjadi pertukaran materi genetik pada kromatid non-sister dari homogen. Ya, itu ya jawaban nomor 1. Oke, Marta, benar sekali ya. Jadi nomor 1 itu abjadnya apa? Abjadnya nomor 1 profase 1 adalah E ya. Ya, di sini benar sekali E ini ya. Jadi di situ apa namanya? Proses dari leptonema, ziggonema, pakinema ada di situ ya, ciri-cirinya. Yang ketujuh, anafase 2. Simbolnya I. Iya, betul sekali, I. Cirinya apa ini I? Sentromer memisah. Anafase 2. Sentromer memisah, sister kromatid bergerak ke arah kanan. Pada setiap kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Oke, Suci, silakan Suci, soal nomor 2. Ya, ini sifat sel anak dan perbedaan meiosis dan mitosis ya. Oke, silakan Suci. Pembelahan meiosis berlangsung 2 kali. Terus jumlah sel anaknya yang dihasilkan dari pembelahan meiosis yaitu 4 buah. Betul. Terus jumlah kromosom sel anak adalah separuh atau setengah dari sel induknya yaitu haploid. Ya. Selanjutnya sel anak tidak mampu membelah lagi. Terus terjadi 2 kali pembelahan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, ya betul sekali. Terus pada saat pembelahan terjadi perpindahan silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Ya, benar sekali ya. Oke, terima kasih untuk Suci ya. Plus lagi jawaban yang sudah Suci sampaikan tadi. Ya, sekarang terakhir pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga ini tentang pembahasan permasalahan yang tadi kita sempat singgung di awal ya, tentang perbedaan ciri pada satu keluarga ini. Nah, ada 3, siapa yang bisa langsung 1, 2, 3 silakan yang ingin menjawab. Erni, silakan Erni, bagaimana? Yang A, analisislah perbedaan ciri fisik yang dialami oleh anggota keluarga tersebut. Ciri fisiknya yaitu warna rambut, ya. Terus warna kulit, ya. bentuk mata, Ya, terus bentuk tubuh, bentuk wajah. Ya, ada lagi. sama bentuk hidung, Bu. Oke, bagus. Ada 5 berarti ya, 5 hasil identifikasi ya, ciri fisiknya. Lanjut, silakan. Jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan ciri fisik dari setiap anggota keluarga tersebut, Bu. Erni, nah sekarang bagaimana dengan hubungan antara perbedaan ciri fisik dan pembelahan meiosis? Silakan Erni, jawabannya. Meiosis pada dasarnya adalah pembentukan sel telur dan sperma. Pada manusia, sel tubuh bersifat diploid atau mengandung 2 kromosom, 1 set dari masing-masing induk dengan jumlah 46 atau 23 pasang. Untuk mempertahankan keadaan ini, sel telur dan sperma yang bersatu selama pembuahan haruslah haploid atau masing-masing mengandung 1 set kromosom atau DNA. Sehingga sel telur maupun
harus dibelah terlebih dahulu dengan cara meiosis. Selama proses ini berlangsung, sel diploid mengalami replikasi DNA, diikuti oleh 2 pembelahan sel, sehingga menghasilkan 4 sel kelamin haploid. Proses meiosis memang lebih rumit karena tubuh harus kombinasi sel beserta DNA-nya yang unik dan berbeda pada sel itu. Namun secara besar, sel yang membelah dengan meiosis akan melalui 9 tahap yang terbagi dalam 2 rangkaian, yaitu meiosis 1, 2. Bu. Udah. Ya, benar sekali ya. Plus ya. Jadi ya aplausnya mana ini aplausnya untuk kawan ya? Ya. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh kawan kalian ya, oleh Ria terkait apa sih hubungannya perbedaan ciri fisik dengan pembelahan meiosis. Jadi saat pembelahan meiosis tadi kan ada proses di profase 1 ya, kuncinya di profase 1 yaitu tentang tahapan mulai dari leptonema sampai diakinesis. Nah, ada yang namanya crossing over. Nah, kuncinya di situ ya, di crossing over tadi ada pertukaran gen ya. Nah, nanti dari kromosom yang homolog ya nanti akan bertukar gen karena ada silang ya, silang kromosom di titik crossing over tadi. Jadi sifat-sifatnya bisa berbeda. Sifat-sifat dari gen inilah yang ada di kromosom tadi yang diturunkan ke anak-anaknya, ke keturunannya ya. Jadi sifat pada keluarga ada yang rambut keriting, ada yang lurus, ada yang warna kulitnya mungkin sawo matang, tulang langsat, nah seperti beda-beda. Kebetulan berdasarkan kegiatan diskusi dari kegiatan ini, yaitu meiosis merupakan proses pembelahan sel yang terjadi 2 kali secara berturut-turut yang menghasilkan jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induk. Meiosis terbagi atas 2, yaitu meiosis 1, yaitu terbentuk 2 sel anak. Nah, terdiri 1 kromosom dari setiap pasang kromosom homogen. Sedangkan yang tahap kedua terbentuk 4 sel anak. Setiap sel anak terdiri dari setengah jumlah kromosom induk. Iya. Betul? Betul sekali ya. Kesimpulan dari Anissa ya. Baik anak-anak, kita sudah belajar kemarin tentang pembelahan mitosis dan sekarang meiosis. Kalian sudah tahu apa itu perbedaan mitosis dan meiosis, ya kan? Nah, kalian juga sudah melihat sendiri bagaimana solusi pemecahan permasalahan terkait dari perbedaan ciri fisik satu keluarga tadi yang ada kaitannya dengan ciri pembelahan meiosis. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terkait apa namanya pembelahan meiosis, nanti akan Ibu share ya, Ibu akan mengadakan nilai harian karena ini kan materi pembelahan sel yang terakhir ya. Ibu akan mengadakan nilai harian yang seperti biasa akan Ibu share link penilaian harian melalui Google Classroom ya, link Google Form ya. Ibu share melalui Google Classroom. Nanti kalian bisa isi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, sekarang kalian coba kita berdoa ya, kita berdoa sebagai penutup ya, semoga apa yang sudah kita pelajari ilmunya ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Sekarang silakan coba pimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, nah, sebagai kegiatan tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pewarisan sifat ya. Jadi diharapkan kalian betul-betul membaca, melakukan literasi tentang bab pewarisan sifat. Pelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.